Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat saya yang bernama Ibu Eka Yuli Budi Prastiwi, yang kebetulan adalah teman satu mapel, satu rumpun, sebagai rekan sejawat di sekolah. Sebelum melakukan supervisi akademik, saya akan melakukan coaching pra observasi. Setelah itu pelaksanaan, dan setelah itu akan dilakukan coaching setelah pasca observasi di kelas. Oke, Bu Tiwi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Sehat Bu Tiwi? Alhamdulillah sehat. Keluarga gimana? Sehat. Sehat. Iya. Anaknya baru satu ya Bu Tiwi? Iya, satu. Katanya kemarin disakit, betul? Iya, sudah 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Oh, tidak sakit apa Bu Tiwi? Diare, muntah bed. Oh, muntah-bed. Kok Iya. bisa seperti itu? Apa karena? Mungkin karena makanan yang dia makan, tangannya tidak bersih ketika setelah menyentuh sesuatu kemudian masuk mulut, atau mungkin salah makan bisa jadi. Maklum ya, anak kecil ya Bu Tiwi Iya. ya? Oke. Ayo Bu Tiwi, hari ini Bu Tiwi mau ngajar kelas berapa? Saya hari ini mengajar kelas 7B. Oh, kelas 7B ya. Kira-kira apa yang akan Bu Tiwi ajarkan hari ini materinya? Materinya tentang Pancasila dari masa ke masa. Oh, Pancasila dari masa ke Ya, masa. penerapan Pancasilanya. Penerapan Pancasilanya. Bu Tiwi, tujuan pembelajarannya apa Bu Tiwi? Kalau boleh saya tahu. Nantinya anak-anak ini akan mengerti dan paham serta bisa menjelaskan bagaimana penerapan Pancasila, dimulai dari Pancasila dari awal kemerdekaan, Pancasila pada masa kemerdekaan, terus habis itu Orde Lama, Orde Baru, sampai nantinya direformasi. Oke, kemudian Bu Tiwi, kira-kira model pembelajaran apa yang nanti akan diterapkan? Nanti model pembelajarannya bervariasi. Nanti anak-anak akan diminta untuk membuat media pembelajaran sederhana, non elektronik. Jadi mereka membuat dari bahan bekas, terus kemudian mereka tulis tangan, mereka hias secantik mungkin seperti kreativitas mereka. Kemudian setelah itu mereka akan mempresentasikan tanpa teks, jadi hanya menggunakan medianya saja dan dipresentasikan ke teman-temannya. Oke, kira-kira sarana yang diperlukan apa Bu Tiwi dalam melaksanakan? Mungkin sarana dan prasarananya tadi media yang mereka buat, kardus saya rekomendasikan untuk menggunakan kardus bekas, kemudian kertas-kertas warna, pensil, ballpoint, terus gambar-gambar yang mendukung media, dan kemudian mungkin meja atau kursi untuk menaruh medianya agar bisa berdiri ketika dipresentasikan ke depan. Oke, kira-kira Bu Tiwi, dalam menerapkan pembelajaran yang akan nanti Bu Tiwi terapkan itu, kira-kira keberhasilannya dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa? Mungkin 7. 7 ya Bu Tiwi ya. Kemudian Bu Tiwi, apakah ada kendala dalam menyiapkan pembelajaran yang akan Bu Tiwi laksanakan? Kendala itu kan pasti ada. Salah satunya mungkin karena kelompoknya yang heterogen, otomatis ada beberapa anak yang ternyata tidak membawa alat dan bahan yang sudah dibagi dengan kelompoknya, sehingga kelompok tersebut harus meminta alat dan bahan dari kelompok lain, yang akhirnya membuat agak sedikit lama, dan waktu pembuatan media dengan presentasi akhirnya molor. Iya. Ya Bu Tiwi, semoga nanti bisa pada saat kita observasi, tujuan yang Ibu Tiwi tadi sampaikan ke saya bisa terlaksana dengan baik. Amin. Semoga nantinya anak-anak juga bisa lebih gampang memahami materi dengan cara mereka membuat media pembelajaran sendiri. Oke, terima kasih ya Bu Tiwi. Iya, terima kasih, Pak Dwi. Selamat siang. Nanti kita ketemu ketika pelaksanaan observasi di kelas ya. Siap. Oke, selesai.
Vanessa, Aprilia, Bonaventura. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya mau mengingatkan sekali lagi tentang protokol kesehatan karena kalian sudah masuk ke sekolah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, karena tema materi kita tentang Pancasila, untuk membakar semangat kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama supaya nanti dari awal sampai akhir kalian semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Ayo anak-anak, kita berdiri semuanya. Ya, selesai, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi sejarah kelahiran Pancasila. Latar belakang lahirnya Pancasila dimulai pada masa sejarah awal, masa kerajaan Nusantara, masa penjajahan, dan masa kebangkitan nasional. Pada masa sejarah awal, pada masa ini nilai-nilai Pancasila sudah tercermin dalam bentuk peninggalan sejak peradaban lama. Nilai ketuhanannya pun juga tercermin dari sarana upacara keagamaan. Nilai kemanusiaannya, nilai persatuannya juga berkembang terlihat dari jejak-jejak peradaban lama. Seperti contohnya ditemukan lukisan di dinding gua dan peninggalan-peninggalan berupa patung purba. Pada masa kerajaan Nusantara, kemakmuran bangsa Indonesia makin meningkat ketika sudah memasuki akhir abad ke-7. Di Sumatera muncul kerajaan besar yaitu Kerajaan Sriwijaya, kemudian disusul kerajaan Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra yang ada di Jawa. Kemudian kerajaan kembar itu membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar yang ada di dunia. Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Candi-candi tersebut menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Setelah itu hadir juga kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Ternate. Agama Islam, bahasa Melayu berkembang ke seluruh Nusantara. Budayawan W.S. Rendra menyebutkan zaman Demak sebagai zaman Renaissance, artinya kebangkitan Nusantara, karena pada saat itu perdagangan kesenian berkembang pesat termasuk kesenian wayang. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial juga berkembang sangat baik. Kemudian kita masuk ke masa penjajahan. Makmurnya negeri ini mengundang orang asing untuk datang dari negaranya ke Indonesia. Ada beberapa negara yang datang ke Indonesia, ada negara Tiongkok, India, Arab, dan lalu negara-negara Eropa. Bangsa-bangsa Eropa kemudian mulai menjajah Nusantara. Hal itu dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda yang menjajah selama 350 tahun. Karena adanya penjajahan itu, kemudian muncullah perlawanan-perlawanan yang bersifat kedaerahan. Nilai-nilai ketuhanan sangat kuat. Pada saat itu pahlawan berjuang menegakkan nilai kemanusiaan dan nilai persatuan juga. Di masa kebangkitan nasional, pada abad ke-20, upaya untuk melawan penjajah tidak lagi menggunakan perang, tidak lagi menggunakan fisik, melainkan mereka melalui gerakan politik. Budi Utomo yang diprakarsai oleh Wahidin Sudirohusodo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Disusul dengan Syarikat Islam, kemudian Muhammadiyah,
yang didirikan atau dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Douwes Dekker, Cipta Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij. Setelah mereka mendirikan ini, kemudian mereka bertiga diasingkan ke Belanda. Pulang dari tanah air, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa. Tidak hanya itu, Abdul Muiz Marah Rusli dan para penulis balai pustaka berjuang melalui karya sastranya. Mereka ingin menyadarkan masyarakat agar terus berjuang untuk merdeka. Puncaknya, pada tanggal 28 Oktober 1928, ada Sumpah Pemuda. Pada saat itu, para pemuda Indonesia bersumpah untuk bertumpah darah, berbangsa, berbahasa, yaitu satu, Indonesia. Untuk materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara akan dijelaskan dengan media peraga. Kemarin kalian sudah belajar materi sejarah perumusan Pancasila dari mulai sejarah kelahirannya, kemudian sejarah perumusannya, BPUPKI, BPKI. Silahkan kalian membentuk kelompok. Tugas kelompoknya apa? Tugas kelompoknya kalian membuat mind mapping bagaimana secara sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anggota kelompoknya silakan kalian memilih sendiri anggota kelompokmu yang mana, kemudian kalian diskusikan dengan teman-teman satu kelompok. Mind mapping yang akan kalian buat nanti seperti apa, dan hasilnya nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikan di depan kelas masing-masing. Paham? Oh, itu panitia 9 ya? Ya. Oh iya. Di sini deh. Baik anak-anak, mohon diperhatikan, ini ada hasil mind mapping dari kelompok 5 yang akan dipresentasikan oleh teman-teman ini. Silakan diperhatikan, terus dilihat lagi mind mappingmu dengan mind mapping mereka, perbedaannya di sebelah mana. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan kepada anggota kelompok yang maju ke depan. Ya, silakan kelompok 5 dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini kami ingin mempresentasikan tentang sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dibentuklah BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketuanya Ichi Bangase Yoshio. Lalu tugasnya adalah menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan. Contohnya adalah dasar negara, undang-undang dasar, wilayah negara, dan lain-lain. Selanjutnya tanggal 28 Mei 1945, Jenderal Itagaki, Panglima Tentara ke-7 yang bermarkas di Singapura. Tadi kalian sudah mendengarkan pemaparan dari kelompok 5 hasil kelompok mind mapping mereka. Saya harapkan nanti kelompok-kelompok yang lain jauh lebih lengkap, jauh
diajarin semua. Silakan. Habis ini saya klik mulai. Silakan kerjakan sebagai tolak ukur kalian apakah sudah memahami materi pada pagi hari ini atau belum. Ya, saya mulai ya. 1, 2, 3. Baiklah anak-anak, kalian sudah mengerjakan skripsi dan saya lihat hasilnya juga lumayan bagus-bagus. Berarti kalian sudah sedikit banyak memahami materi pada pagi hari ini. Materinya sampai sini dulu. Terima kasih atas semangat kalian. Terima kasih atas tugas kelompok yang sudah kalian lakukan dengan baik. Minggu depan kita akan diskusi kembali tetapi dengan tema yang berbeda, yaitu bagaimana sidang panitia 9 merumuskan tata urutan dari sila-sila Pancasila menjadi dasar negara. Silakan sampai rumah dipelajari kembali, ada di buku paket kalian juga. Jangan lupa belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi rekan sejawat saya. Selamat sore Bu Tiwi. Sore Pak. Ya, sehat Bu Tiwi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah makan Bu? Belum kalau sore ini. Oh, sore belum ya. Tadi full ya jamnya ya? Iya, full. Iya. Tadi apa yang Bu Tiwi rasakan tadi ketika mengajar di kelas 7B dengan pembelajaran berdiferensiasi? Yang saya rasakan cukup senang dengan antusiasme dari anak-anak, dan ternyata anak-anak bisa mengerjakan tugas dengan baik, membawa alat dan peralatan sesuai dengan yang sudah dibagi oleh kelompok. Dan yang pasti semoga nanti anak-anak bisa lebih memahami materi dengan cara membuat media pembelajaran sendiri. Oke, Bu Tiwi, boleh saya menyampaikan hasil observasi saya di Iya, kelas Pak Ibu? Dewi, boleh. Jadi kan Bu Tiwi kemarin mengatakan ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dari pengamatan saya, Bu Tiwi sudah menerapkan salah satu diferensiasi, yaitu diferensiasi proses. Ya, karena apa? Karena yang saya amati di diferensiasi proses, Bu Tiwi sudah menerapkan itu kegiatan pembelajaran. Kemudian Bu Tiwi pada saat menerapkan pembelajaran tersebut, anak-anak sangat antusias. Terbukti dengan ternyata kekhawatiran Bu Tiwi kemarin, anak-anak ada yang meminjam peralatan atau media, ternyata mereka membawa semua. Iya. Dan mereka itu malah lengkap ya, istilahnya kekhawatiran itu ternyata tidak terjadi. Nah, kemudian sebenarnya Bu Tiwi diferensiasi itu ada 3 yang sudah dilakukan Bu Tiwi adalah diferensiasi proses. Terus ada 2 lagi Bu Tiwi, ada diferensiasi konten dan ada diferensiasi produk. Nah, itu nanti Bu Tiwi bisa menerapkan di pembelajaran yang berikutnya. Memang pembelajaran diferensiasi tidak harus 3-tiganya, salah satu tidak apa-apa. Karena apa? Karena memang dalam menerapkan itu, jika 3-tiganya diterapkan akan memakan waktu yang lama mengingat jam pelajaran kita yang terbatas.
Jadi bisa diterapkan secara bertahap. Tadi diferensiasi proses sudah, kemudian nanti mungkin minggu depannya lagi bisa berdiferensiasi produk, atau minggu depannya lagi bisa kolaborasi atau di-matchkan antara produk dan proses, atau proses dengan konten, begitu sih. Ya, baik Pak. Terus Bu Tiwi tadi dari skala 1 sampai 10 kemarin Bu Tiwi mengatakan 7. Menurut saya pembelajarannya Bu Tiwi sudah masuk ke dalam skala 9. Alhamdulillah ya. Ya Bu Tiwi, kira-kira kita perlu ada coaching gini lagi nggak ke depan? Perlu Pak, untuk saya dan juga untuk anak-anak, dan yang pasti nanti buat pembelajaran saya juga, agar nanti pembelajaran saya lebih bermakna dan lebih bisa menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa. Kira-kira kapan lagi kita ketemu Bu Tiwi untuk melakukan seperti ini lagi? Atau mungkin di bab selanjutnya Pak. Oh gitu, Iya. berarti kurang lebih kalau satu bab itu tiga kali pertemuan ya, iya. berarti bisa 2 minggu dari sekarang ya, Iya. kita nanti ketemu lagi ya. Oke, sukses selalu Bu Tiwi. Terima kasih, Pak. Ya, semangat selalu untuk menjadi guru yang menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik dan berpihak pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Tiwi. Waalaikumsalam.